Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Jembatan Syafaat. Kami sangat senang dapat berbagi konten menarik dengan kalian semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas dua dosa yang akan terus mengalir walau orangnya sudah meninggal dunia. Baiklah, mari kita mulai. Harus kalian ketahui, ternyata bukan hanya pahala saja yang bisa tetap diterima ganjarannya saat pembuat amal telah meninggal dunia. Sama halnya dengan dosa yang telah dilakukannya. Selama ini kita hanya tahu bahwa ada beberapa amalan jariah yang pahalanya akan tetap dapat dirasakan oleh si pelaku amal walaupun sudah meninggal dunia. Namun ternyata itu pun akan berefek sama dengan pelaku dosa. Dua dosa yang terus mengikuti kalian walau sudah meninggal adalah yang pertama, orang yang menjadi pelopor maksiat. Pelopor adalah orang yang mengawali segala sesuatu. Ia tidak menyeru orang lain agar mengikuti perbuatannya, namun secara tidak langsung perbuatannya telah menginspirasi orang lain berbuat hal serupa. Berarti orang yang mengikuti bergerak secara sukarela tanpa paksaan sedikit pun. Jika perbuatan tersebut ada dalam ranah amal soleh, tentu akan menjadi hal yang sangat bagus. Ia berhasil mendakwahkan kebaikan tanpa orang yang mengikuti merasa tertekan dan tergurui. Orang yang mengikuti rela hati ikhlas lillahi ta'ala mengikuti jejak langkah-langkah kebaikan orang tersebut. Namun lain cerita, jika seseorang menjadi pelopor amal yang buruk, ia telah berhasil menginspirasi orang lain untuk berbuat maksiat serupa dengan dirinya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdillah, siapa yang mempelopori satu kebiasaan buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu. Dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Maka demikian pula dengan putra Nabi Adam yang bernama Qabil. Qabil adalah orang pertama yang menumpahkan darah orang lain. Qabil membunuh Habil yang merupakan saudaranya sendiri karena menginginkan jodoh yang lebih cantik yang diperuntukkan bagi Habil. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zolim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang mengikuti perbuatan dosa serupa bukan berarti tidak mendapatkan ganjaran dosa pengikutnya, tetap mendapatkan ganjaran dari dosa akibat perbuatannya. Namun si pelopor akan memikul dosa keburukan yang diperbuat pengikutnya. Jika pengikutnya maksiat itu bukan hanya seorang, maka semakin berlipat-lipatlah dosa yang diterima si pelopor. Dosa yang membuatnya dilemparkan keras ke dalam neraka, ke dalam api yang menyala-nyala. Na'udzubillah min zalik. Nah, yang kedua, orang yang mengajak atau memaksa orang lain berbuat salah. Kategori kedua ini berbeda halnya dengan pelopor. Kategori kedua ini selain dirinya berbuat maksiat, ia pun menyeru orang lain untuk berbuat hal serupa. Ajakannya bisa berupa seruan motivasi maupun berupa paksaan. Orang yang demikian adalah orang sesat dan menyesatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka
akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat. Dan berikut dosa orang-orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Terjemahan dari Quran Surah An-Nahl ayat 25. Hadis bermakna serupa diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anha. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak pada kesesatan, dia mendapatkan dosa seperti dosa yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Jika kesesatan tersebut berupa perbuatan yang sudah jelas penyimpangannya, seperti ajakan untuk merampok, mencuri, membunuh, menganiaya orang lain, berbuat mesum, dan sebagaimananya, mungkin kita dapat berpikir dua kali untuk menerima ajakan tersebut. Kita tahu hal-hal tersebut akan berbuah penyesalan di akhirat kelak. Akan tetapi, jika kesesatan tersebut berupa ajakan untuk berbuat syirik yang dibungkus dengan dalih ibadah, biasanya banyak orang tergelincir ke dalamnya, seperti penggalan ayat di atas tadi. Mereka tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka tengah disesatkan. Namun, ketidaktahuan ini tidak menyebabkan mereka terbebas dari dosa. Mereka telah bersalah karena menyadari mereka tidak berpengetahuan, namun tidak mau mencari tahu. Mereka telah bersalah karena telah mempercayakan segala praktek ritual peribadahan tersebut pada orang yang dianggap alim. Padahal orang alim yang tidak memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, baik dalam hal zat yang diibadahi maupun tata cara peribadahan, ia sebenarnya adalah penyesatan yang menyesatkan. Orang berbahaya dan membahayakan. Orang yang akan mendapat limpahan dosa walau orangnya telah meninggal dunia. Terima kasih telah menonton video kami hari ini. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komentar, share, dan subscribe channel Jembatan Syafaat ini untuk mendapatkan update konten-konten Islami lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.